Sejalan dengan nasihat Paus Fransiskus agar umat beriman tidak kehilangan harapan. Selama bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022, kita akan merenungkan dan belajar firman Tuhan bersama Nabi Amos dan Nabi Hosea tentang bagaimana menumbuhkan harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu, untuk melawan ketidakadilan, untuk mengenal kasih setia Allah, dan untuk mengenal Allah yang penuh kerahiman. Shalom, saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tema Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Tidak dapat disangkal selama 2 tahun lebih ini, keadaan pandemi mengubahkan bahkan mengguncang kehidupan rohani dan iman kita. Menjadi sulit untuk biasa mengikuti misa, menerima komuni. Sekarang semua dijalankan dengan pertemuan online atau melalui media elektronik kayak YouTube. Mungkin awal kita merasa risih dan tidak biasa. Namun karena terpaksa, kita semua menjadi terbiasa dengan perayaan misa melalui fasilitas streaming dan internet. Meski ada aspek positif yang muncul dari hal ini, seperti bagi keluarga kami dengan 2 anak yang masih kecil, mengikuti misa dengan online streaming lebih mudah karena tinggal mengajak mereka berkumpul di ruang keluarga di depan TV, ketimbang harus ke gereja di mana harus minta mereka bangun pagi, makan dengan cepat, mandi, kemudian berangkat dan cari bangku di gereja. Alhasil ada kalanya berantem atau jadi telat mengikuti misa. Namun praktik demikian bisa memunculkan pemahaman dan kebiasaan yang salah. Karena misa online streaming harusnya hanya jalan keluar sementara saat pandemi. Tapi orang bisa-bisa menjadikan ini cara yang normal, tidak mau lagi mengikuti misa secara langsung di gereja. Mungkin sudah mulai terjadi pada anak kami. Di saat kami minta mereka mengikuti misa offline di gereja untuk merayakan ulang tahun saya di tanggal 21 Agustus yang lalu, mereka protes. Namun kami tetap paksa dan rencanakan ke gereja di hari itu. Tapi akhirnya gagal karena di hari itu istri batuk pilek dan anak kami sedang isoman karena teman sekelasnya ada yang positif. Lalu menurut saya sungguh disayangkan jika kita menggantikan persekutuan di gereja dengan misa yang online. Karena persatuan yang intim dengan Tuhan dalam komunitas, dalam perayaan Ekaristi yang mendapatkan komuni tubuh Kristus, tidak dapat digantikan oleh misa streaming. Juga ada anak kami mengalami hal yang serupa terkait persekutuan doa dan sekolah minggu. Karena hanya ada opsi untuk sekolah minggu secara online. Namun saya melihat tidak ada lagi kedekatan antara anak kami dengan teman-teman sesamanya yang mengikuti kegiatan itu. Mari kita baca dan belajar bacaan kitab suci dari pertemuan pertama ini yang diambil dari Amos 5 ayat 4-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Pengaruh Nabi Amos, Tuhan meminta orang Israel untuk mencari hadiratnya. Ajakan yang sama yang masih berlaku untuk kita saat ini, untuk mencari dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nabi Amos menuliskan 3 kota, Betel, Gilgal, dan Berseba, yang jangan didatangi oleh bangsa Israel. Mengapa hal itu? Mari kita gali dan perdalam perihal ini dengan lebih dulu mengenal ketiga kota itu. Nama kota Betel mempunyai arti rumah Allah. Betel sudah sejak lama dikenal sebagai tempat yang kudus. Pertama-tama dinamai Betel oleh Yakub dalam Kejadian 28 ayat 19. Sehingga lama sebelum adanya bait suci di Yerusalem, kota Betel menjadi tempat di mana orang mempersembahkan kurban. Bahkan Samuel sendiri mengunjungi kota Betel ini setiap tahun. Kemudian kota Gilgal adalah tempat di mana orang Israel berkumpul ketika mereka menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan.
Untuk mengenang penyeberangan sungai Yordan ini, mereka lalu mendirikan 12 batu peringatan di tempat ini. Jadi Gilgal mengingatkan orang Israel akan peralihan dari Mesir memasuki tanah perjanjian. Tercatat sejarahnya dalam kitab Yosua 4 ayat 19 sampai 20. Dan terakhir kota Beersheba. Abraham pernah tinggal di sini. Tercatat dalam Kejadian 22 ayat 19 dan juga Ishak dalam Kejadian 28 ayat 10. Yakub juga pernah tinggal di kota Beersheba ini untuk mempersembahkan kurban yang tercatat dalam Kejadian 46 ayat 1. Namun sayangnya di zaman Nabi Amos, kota-kota itu jauh berbeda keadaannya. Dari kota kudus menjadi kota yang berisikan penyembahan berhala. Seperti di kota Betel, didirikan patung anak lembu emas, dan di sana juga berlangsung praktek penyembahan berhala. Begitu juga di keadaan di kota Gilgal dan Beersheba. Nah teman-teman, seruan Nabi Amos ini mengingatkan kita untuk cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ditulis tinggal 2 kali karena begitu penting. Iman yang sejati terletak dalam pencarian hadirat Tuhan. Dibuktikan dengan meninggalkan berhala-berhala. Itu cara-cara lain yang bertentangan dengan iman kita. Dengan renungan ini, kita diingatkan kembali bahwa meski kondisi banyak berubah seperti misa online, tapi ingatlah, kehidupan keagamaan sejati perlu seimbang antara ibadah dengan praktek hidup. Karena tanpa praktek dalam tindakan nyata sehari-hari, inilah yang akan dibilang menghayati hidup keagamaan yang palsu. Seperti firman Tuhan yang tulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kita praktekkan firman. Contohnya berbuat kasih kepada sesama, memberi kepada mereka yang membutuhkan, atau berbicara dengan kasih. Pilih kata-kata yang membangun, yang sopan. Tidak sekedar berkata-kata mengeluarkan emosi kita. Kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang percaya, menunjukkan bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berbicara kepada asisten rumah tangga kita, kepada supir kita, kepada teman-teman di kantor, kepada anak-anak kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih Tuhan melalui perbuatan kita. Sungguh-sungguh menjadikan kehidupan keagamaan kita sebagai sarana di mana kita mewartakan Kristus melalui kehidupan, perkataan, dan tindakan-tindakan kita. Lakukan terus firman dalam kehidupan, sambil terus membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus melalui doa dan firman. Jangan sampai kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat di zaman Yesus. Mereka memang mengetahui dengan baik selak-beluk agama mereka, berusaha menjalaninya dengan konsekuen. Sayangnya, mereka hanya menjalankan hidup keagamaan supaya dilihat orang, padahal hati mereka jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya dengan tegas Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan agama orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Jadi ingat teman-teman, dalam hidup beragama, antara puji-pujian di bibir dan praktik hidup nyata mesti bersesuaian. Semoga renungan ini bermanfaat bagi Anda dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan.